Fungsi-fungsi yang dijalankan retail. Keberadaan bisnis retail selain berimplikasi terhadap perkembangan bisnis lain, sebenarnya juga menjalankan beberapa fungsi. Retail memiliki fungsi-fungsi yang penting yang dapat dipisahkan dari sisi konsumen maupun fungsi dari sisi produsen. Fungsi yang dijalankan retail dipandang dari sisi konsumen adalah dapat meningkatkan nilai produk dan jasa yang mereka jual pada konsumen. Adapun dari sisi produsen, retail menjalankan fungsi dalam memudahkan distribusi produk tersebut bagi mereka yang memproduksinya. Fungsi tersebut diantaranya adalah 1. Menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri terhadap berbagai macam produk dan jasa. Sebagai pelaku bisnis retail berusaha menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen, yaitu beraneka ragam produk dan jasa. Yang 2. Memecah atau breaking bulk. Memecah berarti memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Jika produsen memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar, maka harga barang atau jasa tersebut menjadi tinggi. Sedangkan konsumen juga membutuhkan barang atau jasa dengan tidak dalam jumlah besar, dan mereka menghendaki harga yang lebih rendah. Yang 3. Mengadakan inventory atau holding inventory. Retail juta dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran lebih kecil. Yang 4. Memberikan jasa atau layanan. Yang 5. Meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas pelanggan yang memerlukan beberapa barang, pelanggan akan membutuhkan retail karena tidak semua barang dijual dalam keadaan lengkap. Sedangkan menurut Lamba terdapat 4 fungsi retail diantaranya. Yang 1. Deciding on and appreciate make on of product and service. Yang kedua, converting large quantities process into individual unit. Yang 3. Holding inventory. Yang 4. Providing display and additional service. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, retail dapat berinteraksi dengan konsumen akhir dengan memberikan nilai tambah bagi produk atau barang dagangan dan memberikan layanan lainnya seperti pengantaran, pemasangan, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu menurut Birman dan Evans. Pada intinya, karakteristik rating ada 3, yaitu small event, average sale, tingkat penjualan retailing pada toko tersebut relatif kecil, dikarenakan targetnya merupakan konsumen akhir yang membeli dalam jumlah kecil. Selanjutnya, impulse pun case. Pembelian yang terjadi dalam retailing sebagian besar merupakan pembelian yang tidak direncanakan. Dan selanjutnya yang ketiga itu popularity of stores. Popularity of stores yaitu keberhasilan dari retailing sangat tergantung akan popularitasnya dan image dari toko atau perusahaan. Jadi intinya semakin terkenal toko tersebut atau perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kunjungan yang pada akhirnya terdampak pada pendapatannya. Untuk memuaskan kebutuhan konsumen itu biasanya ada 3, yaitu ada beberapa sih, juga cuma 3, yaitu jenis barang yang dijual, type of merchandise, yaitu retail dapat dibedakan berdasarkan jenis produk yang dijualnya. Terus perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Terus tingkat layanan konsumen. Dan selanjutnya harga barang atau para pengecer dapat dibedakan berdasarkan tingkat harga dan biaya produk yang dikenakan. Nah, itu tadi yang 4 tadi itu intinya yang 4 tadi itu karakteristik dasar retail yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengelompokkan jenis retail. Pengelompokan yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen adalah bauran berdasarkan unsur yang digunakan oleh pengajar untuk memuaskan kebutuhan konsumen.
Jadi yang saya jelaskan empat yang tadi itu menurut Levy dan Wedge. Kalau yang ketiga tadi itu menurut Birmas dan Evans. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi bisnis retail berdasarkan penggunaan sarana atau media yang digunakan. Terdapat dua bentuk utama dalam penggunaan sarana atau media dalam bisnis retail ini, yaitu berupa toko maupun tanpa toko. Yang artinya barang atau jasa ini bisa diperjualbelikan secara online maupun secara offline.
pos. Jadi lebih berkembang dengan berbagai cara baru yang modern seperti pemasaran melalui telepon, telemarketing, pemasaran melalui TV, home shopping, dan sarana informasi berbelanja melalui elektronik. Lalu ada mesin penjual otomatis, automatic vending. Nah, mesin penjual otomatis ini juga memiliki beberapa keunggulan karena mesin ini itu bisa digunakan 24 jam dan juga letaknya strategis, itu sangat memudahkan bagi pembeli untuk membeli produknya. Lalu yang terakhir ada buying service atau jasa pembelian. Jadi suatu pengecer toko ini melayani konsumennya seperti tapi konsumen ini adalah konsumen khusus, jadi seperti sekolahan, rumah sakit, atau lembaga pemerintahan. Anggota organisasi ini dapat menjadi anggota jasa pembelian dan mereka boleh membeli berbagai produk dengan harga diskon. Jadi itu singkatnya klasifikasi berdasarkan media atau sarana yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai pengertian. Retail berasal dari bahasa Perancis, yaitu retailer, yang berarti memecah sesuatu. Secara harfiah berarti eceran atau perdagangan eceran. Dan peritel atau retailer diartikan sebagai pengecer atau pengusaha pedagang eceran. Menurut kamus, kata retail ditafsirkan sebagai penjualan barang atau jasa kepada khalayak. Menurut Berman dan Evan 2013 mendefinisikan kata retail dalam kaitan retail management sebagai keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri. Sementara itu, Davidson 1988 memberikan gambaran tentang bisnis retail sebagai suatu institusi atau kegiatan bisnis yang lebih dari 50% dari total penjualannya merupakan penjualan kepada konsumen akhir yang motivasi berbelanjanya adalah untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Dari kedua definisi bisnis retail yang patut digarisbawahi adalah yang pertama, penjualan kepada end user atau konsumen akhir, dan motivasi pembelian konsumen adalah untuk kepentingan sendiri, tidak untuk dijual kembali. Retail menunjukkan upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau produsen dalam jumlah besar dan massal agar dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhan. Dalam 20 tahun terakhir, telah banyak bermunculan format retail baru yang menawarkan berbagai keuntungan yang menjadikan konsumen untuk membeli barang pada retail tersebut. Penjualan retail tidak hanya berorientasi pada produk, namun juga kenyamanan, hiburan, kemudahan bertransaksi, dan lain-lainnya. Sehingga muncul konsep retail tradisional dan retail modern, di mana masing-masing diawali dari paradigma yang berbeda sehingga pendekatan yang dilakukan pengelolaan juga berbeda-beda. Adapun ciri-ciri pengelolaan retail tradisional sebagai berikut. Yang pertama, kurang memilih lokasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan potensi pembeli. Tiga, jenis barang dagang yang tidak terarah. Yang keempat, tidak ada seleksi merek. Yang kelima, kurang memperhatikan pemasok. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan sederhana. Yang ketujuh, tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Yang kedelapan, arus kas tidak terencana. Dan yang kesembilan, pengembangan bisnis tidak terencana. Sedangkan terdapat paradigma pengelolaan retail modern yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Yang kedua, prediksi cermat dalam dan terhadap potensi pembeli. Yang ketiga, pengelolaan bisnis barang dagang terarah. Yang keempat, seleksi merek bersifat ketat. Yang keenam, seleksi ketat terhadap pemasok. Yang ketujuh, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Yang kedelapan, melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Yang kedelapan, mulai arus kas terencana. Dan kesembilan, pengembangan bisnis terencana.
wabarakatuh.